Kita lanjutkan kuliah termodinamika fundamental kita. Ini adalah video yang ke-6. Kita minta alat tulis dulu. Oke. Kita sampai pada pembahasan tentang kesetimbangan fasa. Jadi pada kuliah-kuliah sebelumnya kita bahas review termodinamika klasik. Maka sekarang kita bahas kesetimbangan fasa. Kesetimbangan fasa. Jadi apa itu bayangannya kesetimbangan fasa? Jadi ada dua fasa yang berkontak seperti ini. Ini misalnya fasa 1. Ini fasa 2. Fasa 1 misalnya uap, fasa 2 misalnya cair. Ini adalah kesetimbangan uap cair. Bisa juga fasa 1 cair, fasa 2 cair juga. Misalnya fasa minyak dan fasa air tidak bercampur. Itu juga kesetimbangan fasa. Bisa juga fasa 1 cair, fasa 2 padat. Bisa juga fasa 1 uap, fase 2 padat. Itu misalnya pada adsorpsi dan sebagainya. Nah, tanda kalau dia setimbang itu biasanya ada garis panah dua berlawanan gini. Jadi ada ke atas dan ke bawah. Ini tandanya. Jadi dua fase dikatakan disebut setimbang jika bisa berada bersama-sama atau berkontak tanpa terjadi transfer massa. Jadi jumlahnya sudah setimbang, ya, bisa berada bersama-sama, tidak ada yang lari ke atas, ada yang ke bawah. Ini makroskopik, ya. Ini pandangan makroskopik. Kita lihat dengan pengamatan, dengan panca indera, dengan alat ukur. Oh, ini jumlah massanya tetap, artinya tidak ada transfer massa antar fasa. Kalau mikroskopik sebenarnya terjadi transfer massa antar fasa. Cuman transfer yang dari fasa 2 ke fasa 1 lajunya sama dengan laju transfer massa dari fasa 1 ke 2 sama dengan lajunya fasa 2 ke fasa 1. Maka tandanya panah bolak-balik tadi. Artinya laju yang pindah dari 1 ke 2 itu lajunya sama dengan laju yang pindah dari 2 ke 1. Jadi seolah-olah karena laju berpindah tapi kecepatannya sama, lajunya sama, maka seolah-olah makroskopik tidak ada transfer massa secara neto. Jadi secara makroskopik kita lihat tidak ada. Misalnya ada uap, cair, setimbang. Kita lihat tidak ada yang menguap, tidak ada yang mengembun. Tapi sebenarnya ada yang menguap dan mengembun, tapi jumlahnya sama atau lajunya sama. Jadi seolah-olah
kita sebut setimbang. Nah, ini sangat bermanfaat nanti dalam perhitungan-perhitungan teknik kimia. Mari kita pelajari teori yang terkait dengannya ya. Kemudian kita bahas dua topik ya, terkait kesetimbangan. Dua fenomena ya. Fenomena pokok yaitu kesetimbangan fasa zat murni. Kemudian yang kedua adalah kalau kita berjumpa dengan kesetimbangan fasa multi komponen. Jadi ada etanol air di cair dan ada etanol air di etanol H2O di cairan dan etanol H2O di uap ya. Atau benzen toluene di cair dan benzen toluene di uap. Itu adalah kesetimbangan multi komponen. Bisa juga 3 komponen, 5 komponen. Kalau kesetimbangan zat murni ya di fase cairnya benzen, di uapnya juga benzen, atau di bawahnya di fase air toluene, di fase uapnya juga toluene. Nah, sekarang ada prasyarat terjadinya kesetimbangan baik untuk kesetimbangan fase zat murni maupun multikomponen. Kita ada prasyarat. Prasyarat terjadinya kesetimbangan fasa. Misalnya atau jadi prasyarat terjadinya kesetimbangan fasa adalah tekanan pada masing-masing fase harus sama. P di fase 1 harus sama dengan P di fase 2. Kita sebut saja P. Lalu suhu di fase 1 juga harus sama dengan suhu di fase 2. Kita sebut T. Ini prasyarat. Jadi kalau prasyarat itu demikian. Misalnya ingin kuliah di S1 Teknik Kimia UGM. Prasyaratnya lulus SMA atau SMK ya. Lalu apakah semua yang memenuhi prasyarat itu bisa diterima? Belum tentu karena kapasitasnya terbatas. Maka ada syarat lagi. Jadi prasyarat mau masuk perguruan tinggi harus masuk UGM S1 harus lulus SMA, itu prasyarat. Kemudian syaratnya nanti ya lulus pakai jalur misalnya pakai SBMPTN ya, SBMPTN atau jalur apa terserah. Jadi ini prasyarat terjadinya kesetimbangan. Di samping nanti ada syarat khusus ya. Tapi ini prasyaratnya dulu terjadi kesetimbangan apabila apa? P di fase 1 sama dengan P di fase 2. Dan T di fase 1 sama dengan T di fase 2. Suhu di fase 1 sama dengan di fase 2. Kenapa harus demikian? Karena sebelum terjadinya kesetimbangan fase harus terjadi kesetimbangan mekanikal dulu. Kesetimbangan mekanis. Kalau tekanan 1 tidak sama dengan 2, pasti ada perpindahan, ada gaya dorongan gaya ya. Kemudian suhu harus sama supaya terjadi kesetimbangan termal. Jadi syarat terjadinya kesetimbangan fase adalah P-nya sama, itu adalah kesetimbangan mekanis. Dan kedua adalah suhunya harus sama.
Ini adalah untuk mencapai kesetimbangan termis. Oke. Sekarang kita bahas masing-masing fenomena, yaitu yang kesetimbangan fase zat murni dulu. Kesetimbangan fase zat murni. Ini hanya ada satu komponen bahan ya, misalnya H2O. Ada satu komponen bahan. Misal ada H2O saja baik kedua fase ya. Kemudian toluene misalnya. Jadi komponen kimianya sama. Jadi di fase cairnya H2O, di fase uapnya juga H2O. Sketnya kita lihat misalnya seperti ini. Dua fase, ini fase 1, ini fase setimbang, kodenya begini. Prasyaratnya ini tekanan dan suhu harus sama. Jadi misalnya ini tekanannya P, suhunya T. Ini juga tekanannya P, suhunya T. Ini hanya zat A saja. Ini juga hanya zat A. Jadi prasyaratnya tadi P sama T sama. Sudah. Nah sekarang syarat kesetimbangan apa? Syarat kesetimbangan. Syarat kesetimbangan fase zat murni. Apanya yang sama kira-kira ya? Apakah energinya fase 1 dan fase 2 energinya sama? Kalau kita lihat uap dan cair itu bisa setimbang. Tapi kalau energi uap dan energi cair jelas beda. Lebih besar energi uapnya. Tapi mengapa bisa setimbang? Lalu kriteria apa yang membuat dia bisa setimbang fase laju ke arah 1, 2 sama dengan laju ke arah 2, 1? Yaitu adalah daya dorong berpindah itu sama. Daya dorong berpindah atau daya dorong aktivitas itu sebenarnya apa? Apakah energi? Ya, energi, tapi bukan semua energi ya. Energi itu ada dua jenis yang dimiliki suatu benda. Juga seperti kekayaan manusia, ada yang kekayaan yang bebas dan kekayaan yang tidak bebas. Kemarin sudah saya ceritakan. Energi juga ada energi yang bebas dan energi yang tidak bebas. Nah, yang bisa untuk menginisiasi proses, yang bisa untuk mendorong pindah dari satu ke dua atau sebaliknya, itu adalah energi yang mana? Apakah energi total atau energi bebas? Jawabannya adalah energi bebasnya. Jadi syaratnya energi bebas di fase 1 harus sama dengan di fase 2. Apakah harus besaran intensif atau ekstensif? Intensif atau ekstensif? Kalau ekstensif kan berhubungan dengan jumlah. Kalau intensif itu berhubungan dengan kualitas. Jadi kalau setimbang itu syaratnya berhubungan dengan jumlah atau kualitas. Mestinya kualitas ya. Uapnya sedikit, cairannya banyak, gelembung kecil di dalam air yang besar bisa. Tetes air kecil dalam uap yang
besar bisa. Jadi bukan besaran ekstensif yang menentukan setimbang apa tidak itu, tapi besaran intensif. Jadi energi bebas intensif. Lalu orang-orang termo dulu memikirkan apa ya? Oh, ternyata disimpulkan bahwa setelah berbagai macam pikiran dan beberapa pembuktian bahwa mereka percaya bahwa akhirnya yang mendorong itu adalah energi bebas chips itu harus sama untuk fase 1 dan 2. Itu akan mengakibatkan laju transfer dari 1 ke 2 sama dengan dari 2 ke 1. Jadi G di fase 1 sama dengan G di fase 2. Ini syaratnya. G itu apa? Energi bebas chips, tapi harus besaran intensif, jadi tiap mol atau molar chips free energy. Molar chips free energy. Molar chip free energy dari fase 1 sama dengan fase 2. Ingat ya. Energi total H adalah sama dengan G plus TS. Ini adalah energi total, entalpi ya. Ini apa? Energi bebas, dan ini energi bebas. Energi tidak bebas. Jadi logikanya yang bisa mendorong terjadinya proses atau bisa dipakai untuk menginisiasi proses adalah energi yang bebas. Saudara punya kekayaan dalam bentuk cash dan sebagian bentuk kacamata, bentuk baju, itu energi kacamata, baju itu energi tidak bebas. Saudara mau apa-apa pakai mau membeli sesuatu atau mau berpikiran apa, mau beli apa, sate misalnya, pakai energi tak bebas tidak bisa, pakai saudara bayar dengan kacamata Anda tidak bisa beli sate atau beli bakso. Tapi kalau saudara bayar dengan uang cash Anda itu bisa, meskipun sama-sama itu energi Anda semua, kekayaan Anda semua ya. Jadi yang bisa dipakai untuk menginisiasi proses, misalnya makan atau sebagainya, itu adalah energi bebas. Sehingga agar setimbang, maka yang sama bukan energi totalnya, tapi adalah energi bebasnya. Ini adalah konsepsi dari orang-orang termo, Gibbs dan sebagainya ya. Namun ada fenomena syarat keseimbangan itu kalau bisa kan dihubungkan dengan besaran teramati. Supaya setimbang T-nya berapa, P-nya berapa ya. Jadi misalnya ini uap air setimbang dengan air. Nah ini suhunya harus berapa, tekanannya berapa. Itu pakai persamaan Antoine misalnya. Nanti kita bisa jabarkan lewat keseimbangan fasa saat murni ini. Oke. Jadi syaratnya G fase 1 sama dengan G fase 2. Namun teramati bahwa apa? G ini sulit dihubungkan dengan besaran teramati. Besaran teramati itu apa? Suhu, tekanan, volume, itu adalah besaran yang teramati, mudah teramati. Kalau G, chip free energy, teramati enggak? Itu wah sulit, tidak ada alat ukur G itu. Entalpi, bisa enggak alat ukur entalpi? Wah sulit ya. Lalu entropi, sulit juga itu. Tapi itu adalah dalam imajinasi kita, dipakai sebagai basis analisis ya. Itu mengontrol fenomena-fenomena kita. Nah, itu kita, tapi tidak bisa teramati secara langsung ya. Sulit diamati secara langsung. Mungkin suatu saat kita bisa mengamati ya.
Tapi saat ini misalnya mengukur chip free energi secara langsung itu sulit, Mas Yan. Entropi secara langsung juga sulit, itu hanya terimajinasikan saja. Jadi teramati bahwa G relatif sulit dikorelasikan dengan besaran-besaran teramati. Misal suhu, ya, tekanan, P, kemudian apa? Volume, V, ya. Jadi kita mau menganalisis proses, wah ini alatnya itu G itu sulit dihubungkan dengan besaran teramati. Kalau bisa kan kita hubungkan fenomena keseimbangan ini dengan besaran teramati, yaitu suhu, tekanan, atau volume. Tapi G ini sulit, maka terus dicari besaran lain yang bisa mewakili G dalam persamaan kesetimbangan, persyaratan kesetimbangan, dan mudah atau lebih mudah dikorelasikan dengan besaran teramati. Lalu akan muncul konsep fugasitas. Ini simbolnya adalah F. Jadi fugasitas itu adalah suatu besaran yang diimajinasikan bisa mewakili G dalam persyaratan kesetimbangan dan diperkirakan lebih mudah dikorelasikan dengan besaran-besaran teramati. Inilah konsep fugasitas. Nah, ini orang berpendapat di termodinamika, orang-orang termo, pakar-pakar termo split decision, ya. Ini sebetulnya fugasitas itu anugerah apa bencana bagi dunia termodinamika, ya. Bisa disebut anugerah kalau memang kita bisa mempermudah analisis, ya. Tapi ada yang berpendapat bahwa ini jangan-jangan kita itu tersesat dengan pakai konsep fugasitas itu. Kita memang mendapat kemajuan-kemajuan pakai konsep fugasitas, tapi jangan-jangan kalau kita kembali ke konsep G asli, tidak pernah mikir fugasitas, kita bisa lebih maju termodinamikanya. Ya, ini hanya split pendapat macam-macam aja. Jadi fugasitas itu ini anugerah atau bencana bagi dunia termodinamika itu belum pasti, ya. Tapi banyak orang percaya jelas fugasitas itu bermanfaat untuk menganalisis kesetimbangan. Sampai saat ini orang menganalisis kesetimbangan selalu dengan konsep fugasitas. Ada sebagian tidak memakai fugasitas, kembali ke G juga ada, tapi mayoritas masih memakai konsep fugasitas. Lalu kita bahas mengenai fugasitas Saturn. Kita masih keseimbangan Saturni. Tadi syaratnya apa tadi? Mewakili G jadi sifatnya harus one
to one function ya. Dengan G bisa mewakili kalau sifatnya one to one function. Artinya satu nilai F mewakili satu nilai G. Satu nilai G mewakili satu F. Atau kalau F-nya sama, G-nya mesti sama. Kalau G-nya sama, F-nya mesti sama. One to one function. Itu syaratnya adalah bisa mewakili kalau F-nya sama, G-nya mesti sama itu kalau F dan G itu terkorelasi one to one. Satu F memberi satu G memberi satu F. Kalau fungsi kuadrat bisa enggak? Misalnya X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Apakah X sama dengan Y? Belum tentu ya. Karena bisa juga di X sama dengan minus Y. Jadi X bentuk kuadrat itu adalah bukan bentuk one to one function. Jadi kalau X kuadrat sama dengan Y kuadrat belum tentu X sama dengan Y, karena bisa juga X sama dengan minus Y, itu bukan one to one function. Jadi syaratnya ini adalah Fugaz test harus mempunyai sifat one to one function dengan G. Dua, lebih mudah dikorelasikan dengan besar antara mati tadi P, T ya. Definisinya apa? Gini, korelasi F dan G. DG R T, R tetapan gas, T suhu, D ln F. Nah, jadi ini adalah definisi fugasitas. DG sama dengan RT D ln F. Ini korelasi one to one antara G dan F. Ingat, ln itu adalah one to one function. Dan keuntungannya menjadi lebih mudah gimana? Misalnya ln A kali B, ln A plus A kali B di ln itu sama dengan apa? Ln A plus ln B. Jadi tadinya kali, ln AB kali bisa menjadi tambah. Kali dengan tambah mudah mana? Mudah tambah. Pangkat bisa menjadi kali, lebih mudah. Ini pikirannya pakai ln. Cuman masih ada masalah. Yang sama itu adalah diferensialnya. Kalau dx sama dengan dy atau dy sama dengan dx, apakah y sama dengan x? Belum tentu ya. dy sama dengan dx itu belum tentu y sama dengan x, karena bisa juga y sama dengan x plus 2. Itu kalau diferensial dy sama dengan dx. Bisa juga y sama dengan x min 5, itu kalau diferensial dy sama dengan dx. Jadi agar betul-betul sama, itu harus diberi satu keadaan batasan. Suatu batasan lagi. Jadi dg sama dengan RT D ln F, dan ada satu batasan lagi, bahwa apa? Seperti boundary condition, bahwa pada saat P sangat kecil, nilai F, fugasitas itu mendekati P. Nah, ini harapannya untuk mudah mengkorelasikan dengan besaran teramati. Jadi definisi fugasitas adalah dg sama dengan RT ln F. Tapi ada keterangan di sini pada T tetap ya. dg sama dengan RT D ln F pada T tetap. Sedangkan boundary condition-nya pada P mendekati 0, nilai F mendekati P. Dengan konsep fugasitas, maka syarat
kesetimbangan fasa zat murni ada dua pilihan ya. Jadi pakai G fase 1 sama dengan G fase 2 atau F fase 1 fugasitas fase 1 sama dengan fugasitas fase 2. Mana yang lebih mudah? Terserah mau pakai, tapi orang kebanyakan pilih pakai bentuk F fase 1 sama dengan F fase 2. Jadi analisis kesetimbangan kita nanti berbasis pada F, bukan pada G ya. Tentunya dengan harapan F itu lebih mudah dikorelasikan dengan besaran teramati ya. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana mengkorelasikan F dengan besaran teramati. Ini dibahas dalam kuliah ini 3 kasus. Yang pertama untuk gas atau uap, yang kedua untuk cairan jenuh, yang ketiga untuk cairan subcooled. Cairan subcooled. Kita bahas yang pertama dulu, fugasitas gas atau uap. Fugasitas gas atau uap. Mana kita mencari rumus untuk korelasi fugasitas gas atau uap dengan besaran teramati. Kita dari persamaan Maxwell dulu. Kita ingat apa? dG sama dengan min S dt plus V dP. Ini per mol semua ya, G kecil berarti V-nya V kecil, S-nya juga S kecil. Nah, sekarang setimbang itu berarti kan T tetap. Syaratnya tadi berarti T tetap. Sehingga dG hanya tinggal apa? dt-nya tidak ada. Jadi tinggal VdP. Jadi dG sama dengan VdP ini adalah menurut definisi sama dengan RT D ln F. Itu definisi fugasitas ya. Nah, sekarang untuk P sama mendekati 0, dG untuk P mendekati 0, dP ini V, dP
RT tetap, yang beda apa? D ln apa? Kalau P mendekati 0, F itu mendekati P. Jadi VDP sama dengan RT D ln P ya. Nah, V ini dapat diganti dengan apa? RT per P. Karena apa? P mendekati 0. Jadi RT per P dP sama dengan RT D ln P. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Nah, sekarang 1 dikurangi 2. Persamaan 1 dikurangi 2. Hasilnya apa? P min RT per P dP sama dengan RT D ln F min ln P. Itu sama dengan apa? D ln F per P. Jadi kita bisa mencari ln F per P. Kita cari D ln F per P sama dengan apa? 1/RT dari V min RT per P dP. Nah, sekarang kita integralkan. Ingat Fugasitas tadi pada pada suhu tetap. Berarti kita integralkan dari P sama dengan 0, P sama dengan P bebas ya. P mendekati 0 sampai P bebas. Nah, pada saat P sama dengan 0, F sama dengan apa? P. Nah, pada saat P sama dengan P tidak 0, maka F sama dengan F. Maka ini menjadi apa? Ln F per P dengan batas F sama dengan F sama dengan P sampai F sama dengan F. Itu harus sama dengan 1/RT integral P sama dengan 0, P sama dengan P, V min RT per P dP. Nah, sekarang ruas kiri menjadi ln F per P dikurangi ln F-nya sama dengan P, berarti 1 sama dengan integral P sama dengan P dari V min RT per P dP. Nah, ln 1 ini sama dengan berapa? 0 ya. Jadi ln F per P itu tidak jelas ini nulisnya, saya ulang sekali lagi. F per P sama dengan integral P sama dengan 0, P sama dengan P, V min RT per P dP. Lalu didefinisikan
F per P sama dengan yang namanya psi, itu adalah koefisien fugasitas. Karena untuk zat murni ini, maka ini adalah koefisien fugasitas zat murni. Sehingga ini menjadi apa? Ln psi integral P0 sampai P sama dengan P dari V min RT per P dP. Adalah rumus untuk koefisien fugasitas zat murni. Jadi rumus yang kita dapat apa? F fugasitas gas atau uap sama dengan apa? Karena F per P sama dengan psi, maka ini adalah sama dengan psi kali P. Jadi fugasitas sama dengan tekanan kali koefisien fugasitas, ya. Lalu psi-nya diperoleh dari apa? Ln psi sama dengan, oh ini ada seper RT-nya tadi lupa saya. Ini ada seper RT, ini ada seper, jadi seper RT integral P sama dengan P min RT per P dP. Jadi ini adalah rumus yang kita cari. Fugasitas uap atau gas adalah P tekanan kali koefisien fugasitas. Kemudian koefisien fugasitas dicari dengan persamaan ln psi sama dengan seper RT integral 0P V RT per P dP. Nah, ada ini F tadi adalah koefisien, psi adalah koefisien fugasitas. Jadi untuk bisa menghitung F diperlukan apa? Integrasi ini V min RT per P itu dibutuhkan apa? Hubungan P V T. Jadi bisa dihitung, bisa dicari jika tersedia hubungan PVT atau equation of state. Jadi untuk menghitung koefisien fugasitas kita butuh equation of state. Sekarang ada komentar sedikit. Kalau tekanan rendah apa yang terjadi? Tadi menurut definisi F sama dengan P. Berarti pada tekanan rendah psi sama dengan berapa? Ingat, pada P mendekati 0 rendah, maka F sama dengan P, itu artinya apa? Psi sama dengan 1. Atau F sama dengan P, ya. Ini kalau terjadi P-nya relatif kecil, 1 atmosfer misalnya, 2 atmosfer. Nah, ini adalah rumus yang kita cari untuk mengevaluasi nilai fugasitas gas atau uap. Masih ada problem lagi. Ini integrasi mudah dilakukan jika apa? Jika equation of state-nya berbentuk V fungsi P. Jadi kalau V fungsi PT
itu dimasukkan ke sini, masukkan, ketemu V diganti P, berapa fungsi P ya, lalu diintegralkan bisa. Namun jika equation of state-nya berbentuk P fungsi V, maka bentuk ini sulit dipakai. Jadi ada sedikit komentar juga. Rumus tersebut cocok dipakai jika equation of state atau EOS, equation of state, berbentuk V sama dengan fungsi PT ya. Karena integralnya itu yang integralnya kan dP. Jadi kalau V fungsi PT itu cocok. Nah, jika EOS, equation of state, berbentuk P fungsi VT, maka rumus perlu dimodifikasi sebagai berikut. Artinya apa? dP tadi harus dipindah ke dV ya. Integral dP tadi kan rumusnya kan integral dP ya. Integral dP tadi ingat, inti integralnya kan dP. Itu enak kalau PVT-nya berbentuk V fungsi PT. Kalau dibalik P fungsi VT ini harus diubah ke dV. dP ini dP itu diubah menjadi dV ya. Gimana caranya? Kita pakai ini. dPV itu sama dengan apa? Di matematika. PdV plus VdP. Jadi yang kita cari kan dP menjadi dV. Jadi kita dP sama dengan apa? dP sama dengan seper V dPV min P per V dV. Setelah dari rumus sebelumnya, ln C seper RT integral apa tadi? V min RT per P. dP-nya kita ganti tadi. V dP, dP-nya diganti seper V dPV min P per V dV. Ini jadi sama dengan apa? RT integral ini V kali seper V itu jadi 1, jadi tinggal di PV, lalu V kali itu, lalu yang V dikalikan yang belakang itu menjadi min P dV, lalu RT per P kali V itu adalah min RT per PV di PV, lalu plus RT per P kali itu
itu berarti RT P-nya hilang. Ini. Terus disederhanakan. Integral dPV min RT dPV per PV min ini P min RT per V, ini jadi satu kesatuan dV. Ini. Nah, sekarang batasnya berapa? Dari P sama dengan 0 sampai P. Kalau P mendekati 0 itu artinya V-nya sama dengan berapa? Tak berhingga ya. Tak berhingga. Jadi P sama dengan 0, V-nya tak berhingga. Tekanannya mendekati 0, volumenya besar sekali. Nah, sekarang kalau P-nya P, V-nya berapa? V-nya bebas ya. Nah, terus jadi apa ini? Kita terpaksa ganti halaman. dPV itu adalah PV min integral dPV per PV adalah ln PV, ada RT-nya. RT ln PV, batasnya V sama dengan tak berhingga, V sama dengan V. Ini min integral tak berhingga V kali apa? P RT, sebentar apa tadi? P min RT per V. dV. Ini kalau V-nya diisi V, berarti suku pertama itu adalah PV dikurangi, kalau V-nya tak berhingga, PV sama dengan apa? Kalau V tak berhingga atau P mendekati 0, atau P-nya mendekati 0 nih ya. Itu hasilnya apa? P-nya sangat kecil, itu PV menjadi RT ya, karena gas ideal. Min RT ln PV plus, kalau mendekati 0 tadi PV-nya menjadi RT, menjadi RT ln RT. Ini belakang kita balik saja. Minus, batasnya kita balik saja. Jadi plus, tapi V-nya dari V sampai V sama dengan tak berhingga. Lah tadi V tak berhingga ke V ya. Jadi ini ada seper RT. Ini adalah seper RT. Berarti ini menjadi PV per RT. Ini per RT. Ini per RT. Ini per RT ya, dari saya hapus.
RT per RT RT per RT. Sebentar, ini ada RT-nya enggak? Ini RT-nya RT masuk sini seper RT, ini malah keliru saya. Seper RT sudah betul, ini seper kok jadi RT per RT. Kita ulangi ya. Ini RT ln PV plus RT per RT ln RT ya. Karena kalau mendekati 0 itu PV sama dengan RT. Masih ada itu per RT. Tapi kita balik aja tandanya jadi plus. Ini V sama dengan V sampai V tak berhingga P min RT per V dV ya. Jadi kalau batas integralnya dibalik itu tanda minus menjadi plus. Ini sama dengan apa ini? PV per RT min 1 min apa ini? Ln PV dan RT digabung. PV per RT. Terus ini masih ada plus seper RT integral V sama dengan V sampai V sama dengan tak berhingga P min RT per V dV. Ini nah, bisa disederhanakan lagi. Oke, sudah jadi ya. Ln C. Bentuk lain PV itu sama dengan set nRT. Jadi PV per RT itu bisa ditulis set compressibility factor. Ingat, PV sama dengan set RT. Jadi bisa diperoleh bentuk lain. Ln C sama dengan set min 1 min ln set plus seper RT integral V sama dengan V sampai V sama dengan tak berhingga P min RT per V dV dengan set sama dengan PV per RT. Ini rumus yang bentuk lain. Ini plus ini set min 1. Ya, betul. Set min 1 min ln z min ln z plus set min 1 plus seper RT integral V tak berhingga P min RT per V dV. Jadi ini adalah rumus untuk C jika equation offsetnya berbentuk P fungsi VT ya. Dan yang bentuk pertama tadi depan
kalau equation of state-nya berbentuk V fungsi PT. Jadi kita punya dua rumus untuk fugasitas. Ingat, fugasitas adalah F. Ini penting ya, ini ya. F sama dengan psi kali P, dimana psi-nya diperoleh dari persamaan ln psi sama dengan 1 per RT, integral P sama dengan 0, P sama dengan P, dari V min RT per P dP. Ini kalau equation of state-nya berbentuk V fungsi PT. Jika equation of state-nya berbentuk P fungsi VT, kita pakai bentuk yang terakhir psi-nya, yaitu ln psi sama dengan apa tadi? PV per RT min 1 min ln PV per RT plus per RT integral V sampai tak berhingga P RT per V dV. Nah, ini adalah dua bentuk untuk mencari fugasitas gas atau uap murni. Ya. Basisnya apa tadi? Equation of state. Mungkin kita ingatkan dulu bentuk contoh equation of state. Kalau ideal itu jelas PV sama dengan nRT. PV kalau untuk 1 mol berarti PV sama dengan RT atau PV per RT sama dengan 1. Ini untuk 1 mol. Kalau N mol ya tinggal PV per RT sama dengan N. Sekarang yang bentuk yang kedua adalah bentuk virial. Equation of state. Itu PV per T tidak sama dengan 1. PV per RT sama dengan 1 plus koreksi. Koreksinya adalah B2 per V. Itu kalau ada second virial. Kalau ada third virial, B3 per V kuadrat. B4 per V pangkat 3 plus dan seterusnya. Terserah kita mau sampai berapa ekspansinya. Ini ekspansi ke V ya. Ada juga bentuk ekspansi ke P. Jadi PV per RT kalau ideal 1. Nah, ini B2 P per RT B3 P per RT kuadrat B4 P per RT pangkat 3 dan seterusnya. Jenis virial, jenis equation yang kedua jenis virial. Lalu jenis yang ketiga adalah jenis cubic. Cubic equation of state. Cubic itu pangkat 3. Bentuknya gini. V pangkat 3 plus V kuadrat V plus berapa sama dengan 0. Ini adalah equation of state yang bentuk cubic. Misal van der Waals P sama dengan RT per V min B plus setengah atau A per V kuadrat. Ini jenis van der Waals ya. Van der Waals bisa plus atau minus terserah, karena kita mau pakai tanda A-nya plus atau minus ya. Jadi misalnya kita pakai van der Waals ya. Ini adalah ini. Misalnya bentuk nanti ada Redlich-Kwong. Ini adalah van der Waals. Ada yang bentuk pangkat 3 nanti ada Redlich-Kwong, ada Peng Robinson,
ada Cilu dan lain-lain ya, banyak. Tapi saya sebut satu saja yaitu Van der Waals ya. Van der Waals. Oke, kita akhiri video yang ke-6 ini. Nanti kita lanjutkan dengan video ke-7. Bagaimana kalau kita menganalisis kesetimbangan fugasitas untuk sistem multi komponen. Ya, ini kan fugasitas zat murni. Tapi sebelum itu kita bahas dulu fugasitas zat murni ada 3 kasus, yaitu apa? Uap atau gas. Kemudian akan kita bahas kalau cair jenuh dan kalau cairan subcool ya. Kita akhiri sekian dulu. Terima kasih.